Halo, perkenalkan, nama lengkap saya Teresia Rusiana Nuju, mahasiswa jurusan Akuntansi semester 3 Politeknik Negeri Kupang dengan NIM 21237555912. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi akuntansi perbankan, investasi jangka pendek, dan investasi pada surat utang negara. Yang pertama, kita lihat tentang investasi. Banyak bisnis yang dapat dilakukan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tentu, semuanya bertujuan untuk mendapatkan nilai tambah atau keuntungan di kemudian hari. Orang membeli sebidang tanah dengan harapan nantinya harga tanah tersebut menjadi lebih mahal. Orang menyimpan uangnya di bank dengan harapan mendapatkan bunga dari simpanannya itu. Secara umum, semua tindakan di atas dapat dikategorikan sebagai tindakan investasi. Beberapa pakar yang telah merumuskan definisi investasi antara lain adalah yang pertama, Sharpe et al. Pada tahun 1993. Beliau merumuskan bahwa investasi dengan pengertian berikut: mengorbankan aset yang dimiliki seorang sekarang guna mendapatkan aset pada masa mendatang yang tentu saja dengan jumlah yang lebih besar. Yang kedua, menurut Jones, ia mendefinisikan bahwa investasi sebagai komitmen menanamkan sejumlah dana pada suatu atau lebih aset selama beberapa periode pada masa mendatang. Dan yang ketiga, Riley dan Brown. Mereka mengatakan bahwa investasi adalah komitmen mengikatkan aset-aset saat ini untuk beberapa periode waktu ke masa yang akan datang guna mendapatkan penghasilan yang menguntungkan, mengompensasi pengorbanan investor. Dari definisi yang disampaikan ketiga pakar investasi tersebut, kita bisa menarik pengertian investasi, bahwa untuk bisa melakukan suatu investasi, harus ada unsur ketersediaan dana atau aset pada saat sekarang, kemudian komitmen mengikatkan dana tersebut pada objek investasi, dalam kurung bisa tunggal atau portofolio, untuk beberapa periode untuk jangka panjang lebih dari 1 tahun di masa mendatang. Yang berikutnya kita lihat adalah tabungan bank. Investasi jangka pendek adalah dengan menggunakan produk tabungan bank. Investasi ini memang salah satu cara yang paling mudah dan cepat untuk bisa menginvestasikan uang. Siapapun bisa melakukan investasi ini dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Selain mudah dalam menjalankannya, nasabah pun bisa dengan mudah dalam melakukan pengambilan uangnya, karena nasabah bisa melakukannya kapan saja dan di mana saja dengan mesin ATM. Adapun keuntungan berinvestasi dengan menabung di bank ini adalah nasabah tidak dituntut atau diwajibkan untuk menyetorkan sejumlah uang yang ditetapkan pada setiap waktu. Yang berikut mari kita lihat tentang deposito. Contoh soal, apabila Anda menginginkan presentasi bunga dan tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi, Anda bisa mencoba berinvestasi dengan produk deposito. Namun, ada kekurangan investasi deposito ini. Anda tidak leluasa untuk mengambil uang yang Anda investasikan karena investasi ini hanya akan bisa diambil sesuai dengan jangka yang telah ditentukan. Untuk membuka investasi ini, prosedurnya tidak jauh beda dengan membuka tabungan di bank. Namun, setoran awal yang diperlukan dana cukup besar, yaitu sekitar 5 juta rupiah. Yang kedua, forex trading. Forex trading adalah bentuk investasi dengan konsep perdagangan mata uang asing. Jenis investasi ini dikenal memiliki risiko paling besar dari jenis investasi lainnya. Namun, meskipun berisiko besar, beberapa orang tetap saja tertarik menjalankannya. Hal ini dikarenakan mereka memegang prinsip bahwa
Semakin berisiko tinggi sebuah investasi, maka nilai returnnya pun juga biasanya cukup tinggi. Anda bisa menggunakan forex trading ini sebagai investasi jangka pendek. Caranya adalah dengan melakukan pembayaran uang yang sedang mengalami depresiasi, kemudian menjual kembali saat mata uang tersebut mengalami kenaikan harga. Yang berikutnya adalah saham. Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan seseorang di dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Jika Anda memiliki saham, maka sudah bisa disebut sebagai owner atau pemilik perusahaan, tergantung seberapa besar porsi kepemilikannya. Yang berikutnya, mari kita lihat tentang investasi pada surat utang negara. Ketentuan dan persyaratan lelang SUN atau surat utang negara. Yang pertama, lelang berdasarkan target kuantitas dengan memperhatikan tingkat diskonto dan penawaran yang diterima. Yang kedua, bank dan perusahaan efek dapat mengajukan lelang SUN atas nama sendiri maupun pihak lain. Perusahaan pelelang pasar uang hanya dapat mengajukan lelang SUN untuk kepentingan pihak lain. Yang ketiga, jika penawaran lelang SUN untuk dan atas nama sendiri, maka hanya boleh melakukan penawaran pembelian kompetitif. Bank Indonesia mengembangkan rencana target kuantitatif berupa target indikatif selambat-lambatnya 1 hari sebelum hari pelaksanaan lelang melalui pusat informasi. Yang berikutnya, mari kita lihat tentang tata cara pelaksanaan lelang surat utang negara. Yang pertama, Bank Indonesia mengemukakan target indikatif dan tanggal pelaksanaan lelang surat utang negara. Yang kedua, pengumuman rencana lelang surat utang negara. Yang ketiga, pada hari pelaksanaan lelang surat utang negara, peserta lelang mengajukan penawaran kuantitas. Yang keempat, pengajuan lelang surat utang negara dilakukan oleh kantor pusat suatu bank. Yang berikutnya, pengajuan penawaran dilakukan oleh kantor pusat perusahaan pialang pasar uang dan perusahaan efek. Dan yang terakhir, penawaran lelang surat utang negara yang mencakup penawaran kuantitas dan tingkat diskonto. Yang berikutnya adalah penawaran pembelian. Yang pertama, yang terdiri atas dua, yaitu kompetitif dan non-kompetitif. Yang pertama, mari kita lihat tentang kompetitif. 1. Dalam hal penawaran tingkat diskonto atau yield lebih rendah dari SOR, peserta lelang memperoleh seluruh penawaran kuantitas surat utang negara yang diajukan dengan tingkat diskonto atau yield yang diajukan. Yang kedua, dalam hal penawaran tingkat diskonto atau yield sama dengan SOR, peserta lelang dapat memperoleh seluruh atau sebagian penawaran kuantitas surat utang negara yang diajukan berdasarkan perhitungan secara proporsional dengan tingkat diskonto atau yield yang diajukan. Yang berikutnya non-kompetitif. Yang pertama, penetapan HERT surat utang negara bagi pemenang lelang surat utang negara dihitung berdasarkan harga rata-rata tertimbang atau weighted average price dari hasil lelang penawaran pembelian kompetitif. Yang kedua, penetapan kuantitas surat utang negara bagi pemenang lelang dilakukan sebagai berikut. Dalam hal jumlah penawaran lebih kecil dari alokasi maksimum untuk lelang non-kompetitif, peserta lelang yang memperoleh seluruh kuantitas yang diajukan. Yang berikutnya adalah perlakuan akuntansi surat utang negara. Investasi pada surat utang negara dicatat sebagai harga perolehan saat settlement. Harga perolehan adalah harga beli atau settlement ditambah semua biaya pembelian bila ada. Pada pemenang lelang SUN, harga settlement dapat dijadikan harga perolehan ketika tak ada biaya pembelian apapun. Bila dalam harga settlement terkandung bunga yang dibayar saat pembelian atau untuk obligasi secara dengan kupon, maka bunga tersebut harus dicatat tersendiri. Selisih harga perolehan di atas harga nominal SUN disebut agio, sedangkan selisih harga perolehan di bawah harga nominal disebut sebagai disagio. Agio akan diamortisasi selama umur surat utang negara. Disagio
akan diakumulasi selama umur surat utang negara. Penentuan besarnya amortisasi atau akumulasi setiap periode dapat menggunakan metode garis lurus. Yang kedua, pembelian surat utang negara yang dilakukan tidak pada tanggal pembayaran bunga akan menimbulkan masalah bunga berjalan yang wajib dibayar pembeli atau pemegang lelang untuk jangka waktu tanggal bunga terakhir sampai tanggal pembelian. Jadi baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.